Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadirin dan mukarramat para ibu nyai, insyaallah ibunya semua ya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Mubarak beserta jajarannya, yang kami hormati Sahibul Hajah beserta keluarga, ibu-ibu, para bunyai yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, sore ini, yang tadi habis hujan rintik-rintik adem nomor panas nih. Wah, kesumber gitu. Biasanya nek mantun Jawa niku adem biasanya nggih. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini tidak membuat kita patah semangat, tapi kita terus semangat untuk mengikuti rutinan Majelis Taklim Al-Mubarak. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesehatan jasmani maupun rohani, panjang umur, diberikan suami lagi, bahkan dengan khusus kesehatan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kisah yang madu hikmah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu ada namanya perjalanan spiritual keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenengan tempat Nabi Ibrahim ya? Ada yang tahu? Tempat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini punya istri pinter. Dua. Yang pertama ada siapa? Yang bisa jawab boleh pulang berusaha. Yang pertama siapa? Si Hajar dulu apa Sarah dulu? Yang pertama Sarah dulu ya. Jadi beliau nikah dengan Sayyidah Sarah, tapi lama sangat tidak diberikan keturunan. Kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Hajar dan diberikan oleh Allah keturunan. Lah, kisah ini ibu dijadikan oleh Allah sebagai isyarat, petunjuk yang diwariskan kepada nabi-nabi setelahnya sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita semua jadikan pedoman utama kehidupan kita sebagai umat Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini diawali dengan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang ditampilkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ada yang hafal Bu? Kemarin katanya ada yang hafal 40 juz. 40 Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Nanti jangan semak Quran itu Bu. Tidak ada Qurannya. Enggak ada Quran. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun
Dan demikianlah, ini kalau diartikan bebas ya, nanti jenengan cek piyambak Bu nggih. Surat Al-An'am ayat piro itu? 75 sampai 79. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami yang ada di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya supaya dia termasuk orang yang yakin. Maka tatkala malam telah tiba, Ibrahim melihat bintang. Kemudian Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Namun tatkala bintang itu terbenam, Ibrahim mengatakan, aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Tatkala Ibrahim melihat bulan, dia mengatakan, inilah Tuhanku. Namun tatkala bulan itu terbenam, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang yang tersesat. Ketika Ibrahim melihat matahari, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini sangat besar. Namun tatkala matahari terbenam, Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku terbebas dari apa yang kau sekutukan. Ibu, semua isyarat petunjuk yang dihadirkan oleh Allah kepada Ibrahim ini diharapkan Ibrahim itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Orang yang dekat dengan Sang Pencipta, maka dia akan mudah sekali menghadapi kehidupan yang akan dilaluinya. Orang yang dekat dengan pemberi solusi, maka dia akan mudah menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang akan dilaluinya. Maka di akhir, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya kepada jenengan kalau punya masalah ngadunya ke siapa? Oh, nangis. Saya setuju. Jenengan kalau punya problem dalam kehidupan jenengan, ngadunya ke siapa? Saya setuju. Ngadunya ke siapa? Ke suami. Ngadunya ke suami. Ya, ganggu juga ya. Kalau bisa ibu ngadunya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita jalan keluar. Ini semua Bapak Ibu diharapkan Ibrahim semakin dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, masih diperintahkan oleh Allah untuk belajar melihat fenomena alam, melihat tanda-tanda, yang dengan tanda-tanda itu beliau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melihat fenomena alam, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, yang dari itu semua beliau belajar hakikat ilmu tauhid, yang pada akhirnya beliau punya kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Lanjut aja. Hanifah muslimah hanifah wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti jalannya yang lurus, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita Ibu, sedalam apapun aktivitas jenengan, sesibuk apapun aktivitas jenengan, kalau bisa jangan pernah melupakan Allah. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kalau jenengan punya masalah apapun, sakit curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ke media sosial. Aku akan gitu ya, sangat dipahami kan. Jadi kita masih punya Allah. Nabi Ibrahim saja yang surganya sudah jelas, masih diperintahkan oleh Allah untuk belajar, apalagi kita yang surganya belum jelas. Ini yang pertama. Yang kedua Ibu, yang bisa kita pelajari dari perjalanan spiritual keluarga besar Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ketika menikah baik dengan Sayyidah Sarah maupun Sayyidah Hajar, itu tidak pernah menjadikan kesolehan yang ada dirinya untuk dirinya sendiri. Karena Nabi itu mesti soleh, Rasul itu mesti soleh. Kalau kita belum tentu ya, kalau Nabi mesti dijamin
kesolehannya. Lah beliau tidak pernah menjadikan kesolehannya itu untuk dirinya sendiri, dinikmati sendiri. Tapi beliau ajarkan kesolehan itu kepada keluarganya, kepada istrinya, dengan cara apa? Menghadirkan pendidikan di dalam keluarganya. Istrinya ibu diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dia di suaminya. Masya Allah. Soleh, lihat. Oh iya. Bijak sembahyang bareng nonton ya. Sholat malam bareng nonton. Oh. Jadi istrinya ditanamkan nilai-nilai ibadah, ditanamkan nilai-nilai keyakinan, sehingga nopo ibu luar biasanya keluarganya Nabi Ibrahim ini menjadi keluarga yang utuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengan saksikan tawakalnya Sayyidah Hajar. Ketika Sayyidah Hajar diberikan oleh Allah anak, namanya siapa? Ismail, nama Ismail. Terus bingung misalnya. Sayyidah Hajar diberikan putra, namanya siapa? Lagi Ismail atau Ishak? Dicatat ya, nanti diajarkan. Sarah punya anak namanya Ismail. Ishak atau Ismail? Bingung akhirnya. Dengan kita ini, Nabi Ibrahim punya dua istri, satu Sarah, satu Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Ishak ini, Nabi Ishak ini ibu nanti akan menurunkan banyak sekali nabi. Ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Syu'aib dan lain sebagainya. Dari rahim Hajar nanti akan turun namanya Nabi Ismail, yang itu nanti menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abdul Anbiya, yaitu bapaknya para Nabi, karena keturunannya semuanya bisa menurunkan para Nabi dan Rasul. Yang kedua, jadi beliau tanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keyakinan. Makanya ibu saking yakinnya Sayyidah Hajar, ketika Sayyidah Hajar diberikan oleh Allah putra namanya Ismail, beliau diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke satu tempat yang itu tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada minuman sama sekali, tidak ada pokok-pokok yang menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi di satu tempat yang itu tidak ada makanan pokok sama sekali itu. Makanya Ibrahim menyampaikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku di satu tempat, di satu lembah yang itu tidak ada pokok tanaman sama sekali di dekat rumahmu yang dimuliakan. Di Mekah dulu tidak ada tumbuhan. Di Mekah dulu tidak ada tumbuhan itu, tidak ada air, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian ketika Ibrahim akan meninggalkan Sayyidah Hajar ini dan Ismail yang masih kecil itu, Sayyidah Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, ahada min amrillah. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kemudian Ibrahim menjawab, na'am atau bala, ya ini perintah Allah. Kemudian Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan putranya Ismail. Dalam satu riwayat beliau hanya menganggukkan kepala, kemudian berangkat meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail. Coba ibu perhatikan, ini yang luar biasanya. Sayyidah Hajar mengatakan, wahai suamiku, kalau ini semua adalah perintah Allah, maka Allah akan melindungi hambanya. Kalau ini semuanya adalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga hambanya. Kalau ini semuanya adalah perintah Allah, maka Allah akan melindungi hambanya, akan mencukupi kebutuhan hambanya. Makanya ketika Sayyidah Hajar ini tahu bahwasanya ini perintah Allah, beliau semangat untuk mendidik Ismail, kemudian mencarikan minuman untuk Ismail yang kemudian dengan izin Allah nanti akan bertemu dengan air Zam-Zam. Ibu, ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ibu, salah satu tugas pokok seorang suami, nanti disampaikan ke suaminya gitu. Betul, masih desain. Ini kan tadi sudah didoakan. Saya tidak ada jenengan sendiri. Ini nanti sampaikan suami. Suami itu punya tugas setidaknya 5.
Diiling-iling dengan catat. Lah 5 ini adalah hak jenengan. Dalam artian apa? Kalau suami tidak melaksanakan 5 ini, jangan boleh nuntut. Wah, ini sing jadi suami deg-degan. 1, makan. Makan di sini diartikan nafkah. Zahir, batin. Jenengan pun dinafkahi nggih. Lahir batin. Sampun alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahir itu berupa materi nggih. Kalau batin ini tidak hanya hubungan suami istri, ibu, tapi juga tidak menyakiti hati istri, memuliakan istri. Ini termasuk obat nyentaan ya, Betul. pengalaman. Itu termasuk nafkah batin. Yang pertama. Yang kedua adalah pakaian. Jadi seorang suami wajib memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Karena kehormatan suami ibu itu bisa dilihat dari pakaian istrinya. Saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak itu. COD terus. COD. Shopee ya Bu. Wah, luar biasa. Berarti pun tidak ada masalah ya pakaiannya. Beres. Beres pun. Yang ketiga, tempat tinggal. Nah, seorang suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Kalau tidak punya rumah ya hotel. Proses gitu, proses dulu. Mungkin ketika dulu kita manten awal, manten pertama, kita ngontrak dulu gitu, ngekos dulu, ya kemudian bertahap-bertahap bisa bangun rumah, bisa bangun kos-kosan, bisa punya hotel, bisa punya apartemen. Ya, itu salah satu kewajiban suami. Kemudian yang keempat itu ada namanya pendidikan. Nah, ini penting, pendidikan. Seorang suami wajib mendidik istrinya kepada kebaikan, kepada ketaatan. Maka selama pendidikan itu untuk istrinya kepada kebaikan, maka istri wajib untuk mentaatinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perhatian. Jadi seorang suami wajib memberikan perhatian kepada istrinya. Misalnya di hari panjenengan ulang tahun dikasih hadiah. Masih ibu ulang tahun dirayakan belum? Selamat ulang tahun masih. Nanti dibilangi suaminya ulang tahun, momen-momen tertentu, atau mungkin di hari pernikahan jenengan. Masih ingat ya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa jenengan nikah? Jenengan minta diajak sama suaminya ke satu tempat yang nggak apa-apa, andok gitu. Karena itu dalam rangka apa? Menumbuhkan benih-benih cinta yang dulu pernah bersemi. Ketika kita ke tempat itu maka semakin bersemi lagi. Nah, ini kewajiban seorang suami. Tadi ada berapa Bu? 5. Yang pertama apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, ini kewajiban suami dan ini adalah hak panjenengan. Sakit difahami ya? Wanita juga punya kewajiban loh Bu. Nah, ini kewajiban wanita seorang istri itu enggak banyak, satu toh. Apa itu? Taat sama suami. Dikongkon kora-kora taat. Taat nggih. Sajane jadi wong wedok niku paling enak ibu nggih. Yang mengatakan enak itu bukan saya, tetapi langsung baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti. Jika seorang istri sholat 5 waktu, boten bolong-bolong nggih. Puasa Ramadan, boten bolong-bolong nggih. Oh, bolong. Wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Nah, ini penting, tidak memasukkan laki-laki selain suaminya. Kalau ada suaminya datang, kalau tidak ada suaminya di rumah, nek sakit jangan dimasukkan supaya tidak timbul itu semua dalam rangka menjaga kehormatan. Yang keempat, wa ata'at zaujah, taat sama suami. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suami. Ibu nanti di akhirat Allah akan mengatakan langsung kepada panjenengan, udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti, masuklah ke surga
dari pintu manapun yang kau kehendaki. Enak nggih? Jadi intinya ada di suami jenengan. Betul suami. Jangan sampai lepas nih. Jadi intinya surga itu ada di suami jenengan. Sakit difahami nggak ibu? Ibu? Jenengan cetal bu Ustaz. Jangan sampai lepas. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu. Terakhir saya ingin tanya ke jenengan ini seragami pinten, gitu. Kok wakil? Ini seorang ketua enten pinten putih, hitam, coklat, hijau, Masya Allah sampai bingung bu. Kok panggung kemarin ayunya beda, saya kita berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.